Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap maya dalam agenda mata kuliah perkembangan peserta didik ini. Salawat beserta salam mudah-mudahan berlimpah curahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, serta kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ahmad Hamdan, Magister Pendidikan yang saya hormati, serta rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi yang berjudul Karakteristik Perkembangan Masa Remaja Awal. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2 ini. Kelompok 2 ini beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya, Firly Nesa Wulandari, dengan NPM 212154008, lalu ada Fitriana Rizky dengan NPM 212154016, yang ketiga ada Siti Fadilah Lutfia dengan NPM 212154073, dan yang terakhir ada Wina Sakinah dengan NPM 212154003. Baik, kita langsung saja kepada pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Wina Sakinah. Kepada Wina, disilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Firly yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan presentasinya. Yang pertama itu ada perkembangan fisik pada remaja awal. Nah, pada perkembangan remaja awal ini, perubahan fisik adalah perubahan yang paling terlihat daripada perubahan yang lainnya. Karena apa? Karena memang jelas gitu, tidak seperti perubahan lainnya gitu, dan sangat terlihat oleh siapapun gitu, pasti akan terlihat oleh siapapun. Perubahan yang terjadi pada masa ini bisa disebut dengan pubertas. Nah, seperti yang kita sering dengar, pubertas, ternyata pubertas ini adalah perkembangan fisik pada remaja awal. Nah, ada 5 perubahan khusus yang terjadi pada masa remaja awal. Yang pertama adalah pertambahan tinggi badan yang cepat. Ya, memang benar, anak-anak yang sedang pubertas itu mereka bertambah tinggi dengan cepat gitu, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, mereka bertambah tinggi cepat itu kisaran umur 12 tahunan. Sangat cepat dalam pertumbuhan tinggi badan. Kemudian yang kedua ada perkembangan seks sekunder. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ketika seorang anak sedang pubertas atau berkembang pada waktu remajanya harus banyak diawasi oleh orang tua. Karena apa? Karena di sini anak mulai banyak ingin tahu, karena di sini mereka mulai mengerti hal-hal baru, seks mereka akan meningkat sekunder baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini merupakan hal yang penting bagi para orang tua. Kemudian ada perkembangan organ-organ reproduksi. Nah, ini berkaitan dengan seks sekunder. Di wanita mulai terlihat baik laki-laki bertambah panjang pada alat perkembangannya dan lain-lain. Kemudian ada perubahan komposisi tubuh, dan yang terakhir ada perubahan sistem sirkulasi dan sistem respirasi yang berhubungan dengan kekuatan stamina tubuh. Jadi semakin dewasa, semakin berkembang dari anak menuju remaja, itu semakin fisiknya juga ikut berkembang gitu. Selain fisik bersama dalamnya gitu, komposisi kekuatan stamina tubuh ikut semakin besar gitu. Dan untuk yang kedua ada perkembangan psikomotorik masa remaja awal. Nah, perkembangan psikomotorik adalah perkembangan kepribadian manusia yang berhubungan dengan gerakan jasmania dan fungsi otot akibat adanya dorongan dari pemikiran, perasaan, dan kemauan dari dalam diri seseorang. Nah, ini tuh bagaimana maksudnya? Jadi kalau misalnya perkembangan psikomotorik itu lebih ke
berkembangnya rasa ingin tahu gitu. Biasanya remaja awal ini berkembang rasa ingin tahunya, terutama di bagian seks gitu. Makanya di sebelumnya saya telah sampaikan gitu bahwa misalnya pada umur rawan-rawan pubertas ini, masa remaja awal ini adalah masanya para hati-hati orang tua untuk tetap memperhatikan anak, karena di sini psikomotorik remaja awal ini berkembang. Mereka banyak rasa ingin tahu, eh, baik itu mengenai seks, ilmu pengetahuan, atau ilmu-ilmu moral, tentang agama, mulai mulai meningkat, bisa membedakan yang baik dan yang benar gitu. Eh, Ingin mengetahui banyak hal bagaimana remaja sewajarnya. Nah, baik kemudian setelah perkembangan fisik, perkembangan psikomotorik. Nah, ini ada faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik. Nah, yang pertama dan yang harus paling diutamakan adalah pola asuh orang tua. Nah, bagaimana psikomotorik anak ini atau remaja awal ini itu faktor yang paling besar itu dipengaruhi oleh bagaimana cara mendidik orang tuanya. Orang tuanya mendidik anaknya, bagaimana pola asuh mereka kepada anaknya. Kemudian yang kedua itu ada gen dari orang tua. Nah, kadang eh, apa yang dilakukan anak itu adalah kebiasaan atau turunan, emang orang tuanya dahulunya juga seperti itu gitu. Oh, ternyata turun ke anaknya gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada pengaruh dari lingkungan. Ini bisa seperti sekolah, teman-teman dari anak-anak, remaja awal, gitu, para remaja, para anak-anak yang sedang pubertas. Jadi emang harus diperhatikan gitu, dengan siapa ia berteman, kemana ia pergi. Kita tidak boleh mengekang mereka, tetap eh, perbolehkan apa yang mereka ingin tahu gitu. Mereka ingin tahu sesuatu, perbolehkan, tapi tetap perhatikan gitu, bagaimana sejauh mana dia melangkah gitu. Yang dia pegang, yang dia pelajari, yang ia ingin tahu itu sudah benar atau belum gitu. Nah, lihat juga teman di sekolahnya, teman-teman di lingkungannya, tetap diperhatikan, tetapi tidak untuk mengekang. Kemudian yang terakhir adalah interior ruang belajar. Nah, kadang hal-hal yang di sekeliling kita ketika di belajar itu sangat mempengaruhi gitu. Kalau misalnya acak-acakan, jadi males nih belajarnya gitu. Kalau misalnya eh, ruangannya wangi, terus banyak warna-warna yang buat membangkitkan semangat. Nah, itu bisa eh, menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik pada remaja. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Wina Sakinah yang telah memaparkan materi tentang perkembangan fisik dan juga perkembangan psikomotorik pada masa remaja awal. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang perkembangan kognitif dan perkembangan bahasa pada masa remaja awal yang akan disampaikan oleh Saudari Fitria Nurizki. Kepada Fitria, silahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan memaparkan tentang perkembangan kognitif remaja awal dan perkembangan bahasa. Langsung saja, perkembangan kognitif remaja awal. Kognitif adalah kemampuan berpikir pada manusia. Perkembangan remaja, kecerdasan kognisi yang mengalami perkembangan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Perkembangan secara kuantitatif yaitu perkembangan yang berkembang semenjak bayi masih berada dalam kandungan yang laju perkembangannya berlangsung sangat pesat mulai usia 3 tahun sampai dengan masa remaja awal. Yang puncak perkembangan dicapai pada penghujung masa remaja akhir yaitu sekitar usia 20 tahunan.
Dan adapun menurut penelitian, perkembangan kognitif bersifat tahapan, urutan tahapan yang berlaku secara universal, tapi batasan waktu berbeda-beda tergantung budaya, di mana anak adalah kognitif berkembang apabila anak dibiarkan bereksperimen sendiri atau memanipulasi benda secara langsung. Dalam perkembangan kognitif manusia terdiri dari 4 tahapan yang dikenal dengan tahapan perkembangan kognitif, yaitu yang pertama dilihat dari implikasi tahapan operasional formal dari Piaget pada remaja. Maka individu remaja yang telah memiliki kemampuan introspeksi yaitu berpikir kritis tentang dirinya. Yang kedua yaitu berpikir logis yang mempertimbangkan terhadap hal-hal yang penting dan mengambil kesimpulan. Yang ketiga yaitu berpikir berdasarkan hipotesis, yaitu adanya pengujian hipotesis. Dan yang keempat yaitu berpikir menggunakan simbol-simbol, berpikirnya yang tidak kaku atau fleksibel yang berdasarkan kepentingan dirinya. Yang selanjutnya yaitu teori lain dari perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Vygotsky yang mengatakan bahwa perkembangan mental anak tergantung pada proses sosialnya, yaitu bagaimana anak berinteraksi dengan lingkungan sosial. Vygotsky membedakan proses mental menjadi dua, yaitu elementary atau masa praverbal, yaitu selama anak belum menguasai verbal, pada saat itu anak berhubungan dengan lingkungan menggunakan bahasa tubuhnya. Yang kedua yaitu higher atau masa setelah anak dapat berbicara, yang pada masa ini anak akan berhubungan dengan lingkungan secara verbal. Dan untuk selanjutnya yaitu perkembangan bahasa. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang banyak belajar dari lingkungan. Hingga dengan demikian bahasa remaja terbentuk dari kondisi lingkungan. Lingkungan remaja mencakup lingkungan keluarga, masyarakat, dan khususnya pergaulan teman sebaya dan lingkungan sekolah. Yang pola bahasa dimiliki adalah bahasa yang berkembang di dalam keluarga atau yang disebut bahasa ibu. Sandrock 2007 mengemukakan perkembangan bahasa remaja sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu terjadi peningkatan penguasaan dalam penggunaan kata-kata yang kompleks, yang dimana remaja menjadi lebih baik dari anak-anak dalam menganalisis fungsi sesuatu kata yang berperan dalam sebuah kalimat. Yang kedua yaitu mengalami kemajuan dalam memahami metafora yang merupakan perbandingan makna antar dua hal berbeda. Dan untuk yang ketiga, meningkatnya kemampuan memahami literatur yang rumit. Yang keempat, lebih baik dari anak-anak, yaitu dalam mengorganisasikan ide untuk menyusun tulisan, menggabungkan kalimat-kalimat sehingga masuk akal, dan mengorganisasikan tulisan dalam susunan pendahuluan, inti, dan kesimpulan. Dan yang kelima, berbicara dalam kalimat yang mengandung dialek, yaitu variasi bahasa yang memiliki kosakata, tata bahasa, atau pengucapan yang khas. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Fitria yang telah memaparkan materinya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perkembangan sosial dan juga perkembangan keagamaan pada masa remaja awal yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Perkembangan sosial merupakan pencapaian ataupun kemampuan dalam hubungan sosial dengan orang-orang lain di sekitar kita. Perkembangan sosial juga dapat diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma, adat istiadat, dan perilaku masyarakat setempat, sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan baik. Manusia merupakan makhluk sosial, namun manusia ini lahir tanpa kemampuan sosial. Kemampuan sosial itu berkembang sesuai bertambahnya usia mereka. Menurut Erikson yang saya kutip dalam buku Mas Ganti, halaman 111, menyatakan bahwa ada 8 tahapan-tahapan perkembangan sosial pada manusia. Yang pertama itu trust versus mistrust atau percaya versus tidak percaya. Pada tahapan ini berlangsung pada usia 1 tahun. Jadi
Trust itu ketika bayi percaya akan lingkungannya, dan mistrust itu ketika bayi tidak percaya akan lingkungannya. Kepercayaan dan ketidakpercayaan bayi terhadap lingkungannya itu dipengaruhi atau disebabkan oleh pola asuh yang mereka rasakan. Jika pola asuh yang mereka dapatkan atau yang mereka rasakan itu baik, maka akan menyebabkan kepercayaan mereka terhadap lingkungannya. Namun sebaliknya, jika pola asuh yang mereka dapatkan, pola asuh yang mereka rasakan itu kurang baik ataupun tidak baik, maka akan menyebabkan ketidakpercayaan mereka terhadap lingkungannya. Yang kedua adalah autonomy versus shame and doubt. Otonomi versus malu atau ragu-ragu. Pada tahapan ini berlangsung pada usia 2-3 tahun. Itu ketika anak diberikan dorongan oleh orang tuanya untuk melakukan atau untuk mengembangkan kemampuan yang mereka miliki, maka anak ini akan tumbuh menjadi orang yang otonomi atau mandiri. Namun jika anak ini selalu dihalangi untuk mengembangkan kemampuan yang mereka miliki, maka anak tersebut akan merasa malu ataupun ragu-ragu. Yang ketiga adalah initiative versus guilt atau inisiatif versus rasa bersalah. Jadi pada masa ini atau pada tahapan ini berlangsung pada usia 4-5 tahun, yaitu anak akan menjadi inisiatif ketika anak tersebut diberikan dorongan oleh orang tuanya untuk melakukan eksperimen yang ingin mereka lakukan terhadap lingkungannya. Namun, anak akan selalu merasa bersalah ketika mereka banyak dihalangi ketika ingin bereksperimen mengenal lingkungan mereka. Lalu yang keempat ada industri versus inferiority atau industri versus inferior. Ini berlangsung ketika anak berusia 6-11 tahun. Pada usia ini, anak sudah mulai mencari tahu tentang lingkungannya dan ingin tahu mengenai lingkungannya. Dan anak akan banyak bertanya terhadap orang-orang dewasa di sekitarnya. Ketika mereka banyak bertanya, ketika mereka ingin lebih luas mengenal lingkungan mereka, namun mereka ini dihalangi, maka mereka akan menjadi pribadi yang inferior. Namun sebaliknya, ketika mereka selalu didorong, diberikan support oleh orang tuanya, ketika mereka banyak bertanya, ketika mereka ingin melakukan hal-hal yang mereka sukai, maka anak tersebut tidak akan menjadi atau akan menjadi berkembangnya pribadi yang industri. Lalu selanjutnya yang kelima yaitu ego identity versus role confusion atau identitas diri versus kekacauan peran. Ini berlangsung pada usia 12-18 atau 20 tahun, yaitu ketika masa remaja. Seorang remaja pada masa ini akan mulai mencari identitas diri mereka. Mereka akan mulai mencari siapa dari mereka, apa tujuan mereka. Dan ketika remaja itu sudah menemukan identitas diri mereka sendiri, maka akan merasakan puas. Namun ketika mereka belum ataupun tidak menemukan identitas diri mereka, maka mereka akan merasakan kebingungan ataupun kekacauan peran. Lalu yang keenam yaitu intimacy versus isolation atau keintiman versus pengasingan. Yaitu berlangsung ketika usia 18 atau 19 sampai 30 tahun. Yaitu ketika seseorang memiliki hubungan sosial yang baik terhadap lingkungannya, maka akan menimbulkan atau menyebabkan keintiman yang baik. Hubungan keintiman yang baik. Namun ketika mereka mempunyai hubungan yang tidak baik ataupun kurang baik dengan lingkungannya, maka yang terjadi adalah pengasingan. Yang ketujuh adalah generativity versus stagnation atau perluasan versus stagnasi. Berlangsung pada usia 20-50 tahun. Perluasan hubungan mencakup rencana orang-orang dewasa atas apa yang mereka harapkan, membantu generasi muda mengembangkan dan mengarahkan kehidupannya. Lalu yang terakhir, yang kedelapan adalah integrity versus despair atau integritas dan kekecewaan. Berlangsung pada usia 60 tahun ke atas. Yaitu ketika masa tua, para orang tua itu mengingat masa lalu yang telah mereka jalani. Apabila mereka masa lalunya itu dirasa baik, maka mereka akan menjadi integritas.
Namun ketika mereka rasa masa lalunya itu kurang baik, maka yang ada mereka akan merasakan kekecewaan. Lalu selanjutnya yaitu mengenai perkembangan keagamaan. Perkembangan jiwa keagamaan pada diri remaja dipengaruhi oleh perkembangan jasmani dan rohani. Menurut Darajat, yang saya kutip dalam bukunya Mas Ganti halaman 180, menyatakan bahwa ada 4 sikap remaja dalam beragama, yaitu yang pertama adalah percaya ikut-ikutan. Biasanya, percaya ikutan-ikutan ini didapati dari keluarga ataupun didapati dari kepercayaan sederhana dari keluarga. Yang kedua adalah percaya dengan kesadaran, berlangsung pada usia 17 tahun ataupun 18 tahun, yaitu ketika seseorang sudah mulai memikirkan bahwa mereka itu tidak ingin beragama dengan ikutan-ikutan saja, namun mereka ini beragama dengan mengetahui apa sih agama atau kepercayaan yang telah mereka yakini itu seperti apa dan bagaimana ajaran-ajaran di dalamnya. Jadi mereka itu sudah tidak mau lagi untuk beragama sesuai dengan ikut-ikutan. Mereka ingin lebih memperdalam agama yang telah mereka yakini. Lalu yang ketiga adalah percaya tetapi ragu-ragu. Pada masa ini dibagi menjadi 2, yaitu keraguan yang disebabkan oleh kegoncangan jiwa dan terjadinya proses perubahan dalam pribadinya. Hal ini merupakan kewajaran. Yang kedua adalah keraguan yang disebabkan adanya kontradiksi atas kenyataan yang dilihatnya. Lalu yang keempat adalah tidak percaya ataupun ateis. Biasanya ketidakpercayaan ataupun ateis ini terjadi ketika atau disebabkan karena masa lalu ketika beragama di masa kecil, sehingga menimbulkan seorang ini tidak percaya akan Tuhan ataupun ateis. Nah, biasanya pada remaja awal ini, tahapan yang mereka rasakan itu percaya ikut-ikutan, karena pada masa remaja awal ini perkembangan jasmani mereka itu berlangsung secara cepat, sehingga menimbulkan sikap emosi yang tidak stabil, lalu sikap yang selalu ingin merasa benar, dan mereka merasakan ketidakstabilan dalam pemikiran mereka, sehingga mereka menyebabkan beragama sesuai dengan ikut-ikutan. Nah, pada perkembangan sosial yang tadi sudah dijelaskan itu, pada masa remaja awal ini, biasanya itu berlangsung tahapan yang kelima, yaitu ego identity versus role confusion. Karena pada masa ini berlangsung pada usia 12 sampai 18 ataupun 20 tahun. Nah, remaja awal ini termasuk ke dalam usia tersebut. Dan pada usia tersebut itu, remaja itu sudah mulai mencari identitas diri mereka. Dan mereka sudah mulai mencari siapa sih diri mereka itu, dan apa sih tujuan dari kehidupan yang mereka jalani tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Fadilah. Kepada Siti Fadilah, disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan emosional pada masa remaja awal dan perkembangan kepribadian pada masa remaja awal. Perkembangan emosi pada masa remaja awal menunjukkan sifat yang sensitif dan aktif, yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa atau situasi sosial. Emosinya bersifat negatif dan temperamental. Proses kematangan emosi pada remaja sangat dipengaruhi oleh kondisi sosio-emosional lingkungannya, terutama lingkungan keluarga dan teman sebaya. Pada masa remaja awal, tepatnya dari usia 13 atau 14 tahun, kedewasaan anak mulai berkembang. Pada periode ini, mulai menginginkan pencapaian atau ambisi dan membentuk identitas seksual yang jelas seiring berjalannya masa remaja.
Faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Yang pertama yaitu mendapat rintangan. Yang kedua, diperlakukan seperti anak kecil sehingga merasa seperti dipelecehkan. Yang ketiga yaitu kurangnya dukungan. Yang keempat, mendapat sikap yang tidak adil. Dan yang terakhir yaitu mendapatkan sikap otoriter dari orang dewasa. Yang selanjutnya yaitu perkembangan kepribadian. Masa remaja adalah puncak perkembangan seluruh aspek kepribadian anak. Pada masa ini, pola pikir dan tingkah laku remaja sangat berbeda pada saat masa kanak-kanak. Gregory tahun 2005 membagi tipe gaya kepribadian ke dalam 12 tipe, yaitu yang diantaranya yang pertama, kepribadian yang mudah menyesuaikan diri, kepribadian yang berambisi, kepribadian mempengaruhi, kepribadian yang berprestasi, kepribadian idealistis, kepribadian sabar, kepribadian yang mendahului, kepribadian yang perseptif, kepribadian yang peka, kepribadian yang bertetapan, kepribadian yang ulet, dan yang terakhir yaitu kepribadian yang berhati-hati. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian pada masa remaja ini, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor biologis. Faktor biologis merupakan faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani, atau sering pula disebut faktor psikologis, seperti keadaan genetik. Kita ketahui bahwa keadaan jasmani setiap orang sejak dilahirkan telah menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan. Keadaan fisik tersebut memainkan peran yang paling penting pada perkembangan kepribadian seseorang. Yang kedua yaitu faktor sosial. Faktor sosial yang dimaksud yaitu masyarakat, yakni faktor luar seperti teman, tetangga yang ada di sekitar seseorang yang bersangkutan. Selain itu, yang termasuk juga ke dalam faktor sosial adalah tradisi-tradisi, adat istiadat, peraturan-peraturan, bahasa, dan masih banyak lagi yang berlaku di masyarakat. Sejak dilahirkan, anak mulai bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Dengan lingkungan yang pertama adalah tentunya keluarga. Pengaruh lingkungan keluarga terhadap perkembangan anak sejak kecil adalah sangat mendalam dan menentukan perkembangan kepribadian selanjutnya. Ini dapat diartikan bahwa faktor sosial mempengaruhi terhadap perkembangan dan pembentukan kepribadian seseorang. Yang terakhir yaitu faktor kebudayaan. Perkembangan dan pembentukan kepribadian pada di masing-masing orang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat di mana seorang itu tinggal dan dibesarkan. Faktor kebudayaan juga dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Berikut ini ada beberapa aspek yang sangat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan kepribadian seseorang, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai-nilai. Di dalam setiap kebudayaan terdapat nilai-nilai hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat yang hidup dalam kebudayaan itu dan harus memiliki kepribadian yang selaras dengan kebudayaan yang berlaku di masyarakat tersebut. Yang kedua, adat dan tradisi. Adat dan tradisi yang berlaku di suatu daerah, di samping membentuk nilai-nilai yang harus ditaati oleh anggotanya, juga menentukan pula cara-cara bertindak dan bertingkah laku yang akan berdampak pada kepribadian seseorang. Yang ketiga, yaitu ada pengetahuan dan keterampilan. Tinggi rendahnya pengetahuan dan keterampilan seseorang atau suatu masyarakat mencerminkan pula tinggi rendahnya kebudayaan masyarakat itu. Maka, tinggi kebudayaan suatu masyarakat makin berkembang pula sikap hidup dan cara-cara kehidupannya. Yang keempat yaitu bahasa. Di samping faktor-faktor kebudayaan yang diuraikan di atas, betapa erat hubungan bahasa dengan kepribadian manusia yang memiliki bahasa itu, karena bahasa merupakan alat komunikasi dan alat berpikir. Yang terakhir yaitu milik kebendaan. Semakin maju kebudayaan suatu masyarakat atau bangsa, maka semakin maju pula alat-alat yang dipergunakan bagi keperluan kehidupannya. Hal itu semua sangat mempengaruhi kepribadian manusia yang memiliki kebudayaan itu. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Siti Fadila yang telah memaparkan materinya. Pemaparan materi dari kelompok kami telah selesai. Kami mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan atas apa yang telah kami paparkan.
Semoga apa yang telah kami paparkan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.